akan kembali mendalami visi, misi, dan juga program kerja dengan pertanyaan yang telah dibuat oleh panelis untuk para calon wakil gubernur. Baik, tadi sudah 3 pertanyaan untuk calon gubernur. Berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan keempat yang akan dimulai dari calon wakil gubernur nomor urut 3. Baik, sebelumnya kami persilakan kepada panelis, Bapak Dr. Jamie Peters, untuk bisa mengambil subtema dalam fishbowl dan mohon dibacakan dan diperlihatkan kepada para hadirin. Boleh dibaca? Subtema pemberantasan KKN dan narkoba. Baik, pemberantasan KKN dan juga narkoba. Berikutnya kami persilakan Cawagup nomor urut 3 untuk mengambil kode soal terlebih dahulu. B. Oke. Baik. Bapak Ibu dapat dilihat masih tersegel sekali lagi, masih rahasia. Baik, dan sekali lagi kami ingatkan bahwa pertanyaan akan kami bacakan 1 kali dan tidak akan kami ulangi. Baik, pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 3 adalah: korupsi, kolusi, dan nepotisme saat ini menjadi tren dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan daerah. Hal yang sama terjadi pula di lingkungan birokrasi pemerintah daerah di Provinsi Maluku dengan tingginya perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, baik pada aspek pelayanan publik maupun birokrasi pemerintahan. Pertanyaannya, jika Anda terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, apa langkah strategis yang dilakukan untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi di pemerintah daerah Provinsi Maluku yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme? Iya. Waktu Anda 1,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Setidaknya ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah pencegahan, itu dimulai good governance, clean government, ya birokrasi yang bersih itu bisa mencegah. Dan tahapan yang kedua adalah penegakan hukum. Kira-kira seperti itu. Dan karena itu, di atas semua itu, pemimpin itu selain mampu membimbing, dia adalah panutan. Kira-kira seperti itu. Pasangan nomor urut 1 tadi, Pak Jenderal Jeffrey sudah menyampaikan hal yang benar, bahwa memang pemimpin itu harus menjadi teladan. Ya, teladan tentang pencegahan korupsi itu sendiri dimulai daripada pemimpin itu sendiri. Penegakan hukum ini juga penting agar memberikan efek jerah. Dan itu menjadi penyakit sosial yang besar karena kita membutuhkan anggaran yang besar untuk kepentingan rakyat. Dan jika sebagian dari anggaran itu dikorupsi, itu akan menurunkan kapasitas fiskal kita untuk bisa melayani kepentingan rakyat. Saya kira cukup. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Cawagup nomor urut 1 untuk merespon jawaban dari Cagup nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dan dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Setelah mendengar penjelasan yang disampaikan oleh calon wakil gubernur pasangan nomor urut 3, ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan, bahwa yang pertama pemimpin itu harus diawali dari pemimpin. Istilah yang paling kasar orang katakan bahwa pemimpin itu kalau guru kincing berdiri, muridnya kincing berlari. Jadi kalau pemimpinnya yang teladannya tidak betul, itu pasti diikuti oleh bawahan yang dipimpin. Tapi sesungguhnya harus diingat juga bahwa korupsi ini bukan terjadi karena pimpinan aja. Kadang-kadang anak buahnya juga melakukan korupsi. Itu sering terjadi di mana-mana. Jadi korupsi ini harus diberantas oleh semua stakeholder. Baik itu pemimpinnya, masyarakatnya, dan yang dipimpin ASN-nya. Itu juga yang penting. Harus ditambah tentang seluruh stakeholder yang harus memegang peranan untuk mengentaskan korupsi. Baik. Baik, terima kasih. Dan berikutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk merespon jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Ini ada 2 aspek menyangkut dengan pemberantasan KKN. Kalau sistem bagus, tapi orangnya nggak bagus, maka ini ambivalens. Sehingga antara sistem dan orang, kedua-duanya harus berjalan secara paralel. Untuk itu, maka dalam proses rekrutmen
itu harus kita berdasarkan kualifikasi dan kinerja secara adil, akuntabel, dan transparan. Ini menjadi hal yang penting dari aspek sistem. Kalau dari aspek manusianya, maka ini harus kita melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat, sehingga mendapatkan value yang sesuai dengan harapan. Kira-kira itu jawaban sebagai melengkapi apa yang disampaikan pasangan nomor 3. Terima kasih.